kemudian kita klik scan, kemudian klik start. Nah, di sini muncul seamless add Wi-Fi ID, ini yang akan kita tembak teman-teman. Kemudian di sini dapat sinyal 68. Kebetulan ini jaraknya dekat teman-teman. Kita klik seamless add Wi-Fi ID, kemudian klik connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di channel Rudi Sediantoro Teknisi Jaringan, channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RW-net. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara tembak jaringan Wi-Fi ID atau WMS atau Wi-Fi ID seamless menggunakan mikrotik teman-teman. Untuk mikrotik yang saya gunakan untuk nembak Wi-Fi ID ini atau seamless ini, saya gunakan mikrotik RB941. Untuk hasil yang lebih maksimal sebetulnya teman-teman bisa menggunakan mikrotik yang sudah mendukung frekuensi 5,8. Untuk saat ini saya gunakan RB941 dengan frekuensi 2,4, karena perlu diketahui oleh teman-teman, jaringan Wi-Fi ID atau seamless ini sudah mendukung dual band frekuensi. Dia bekerja di frekuensi 2,4 dan frekuensi 5,8. Namun untuk saat ini stok yang saya miliki, mikrotik yang saya miliki, mikrotik 941. Namun untuk kebutuhan RT RW-net, untuk hasil yang lebih maksimal, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan mikrotik yang frekuensi 5,8. Nanti akan kita bandingkan teman-teman ya, nembak seamless dengan frekuensi 2,4 dan 5,8, nanti akan terlihat bedanya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai untuk proses konfigurasinya. Untuk langkah pertama yang harus teman-teman siapkan adalah user dan password dari Wi-Fi ID seamlessnya itu sendiri. Untuk user dan password bisa teman-teman dapatkan melalui aplikasi Wi-Fi ID Go, atau untuk teman-teman yang sudah berlangganan IndiHome biasanya mendapatkan add-on untuk mendapatkan user dan ID untuk Wi-Fi ID seamlessnya. Setelah teman-teman memiliki user dan password, teman-teman bisa mulai untuk proses konfigurasinya. Ini untuk mikrotiknya sudah saya nyalakan. Untuk mikrotik yang saya gunakan adalah mikrotik RB941 menggunakan frekuensi 2,4. Untuk hasil yang lebih baik, yang lebih bagus, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan produk mikrotik yang menggunakan frekuensi 5,8 agar hasilnya lebih maksimal teman-teman. Tapi baik teman-teman menggunakan yang frekuensi 2,4 atau 5,8, itu cara konfigurasinya sama saja. Oke, kita buka Winbox. Di sini mikrotik sudah saya reset. Kita refresh. Kita buka menggunakan MAC address. Klik connect. Kita remove configuration. Buka lagi Winbox-nya. Kita refresh. Di sini sudah muncul, IP-nya sudah 000. Kita buka teman-teman. Nah, langkah pertama kita masuk di bagian interface. Nah, karena saya menggunakan mikrotik RB941, di sini dilengkapi dengan jumlah interface. Ada 4 interface LAN, kemudian 1 power line dan 1 WLAN 1. Agar teman-teman tidak bingung, saya disable terlebih dahulu untuk ether-ether yang tidak digunakan. Nah, untuk melakukan
melakukan konfigurasi ini cukup dua interface yang kita gunakan teman-teman, interface header kemudian interface di WLAN 1. Kita close. Kemudian kita masuk di bagian wireless. Kita langsung masuk ke bagian security profile. Kemudian klik tanda plus. Kita kasih nama misalkan seamless. Untuk namanya bebas teman-teman. Untuk mode kita pakai dynamic case. Kemudian di bagian WPA EAP dan WPA 2 EAP kita beri tanda checklist. Di bagian supplicant identity kita masukkan user yang kita dapatkan dari aplikasi Wi-Fi ID Go atau dari aplikasi My IndiHome. Kemudian klik apply. Di bagian radius beri tanda checklist. Di bagian make authentication dan make accounting. Kemudian klik apply. Di bagian EAP, bagian EAP method kita pilih PEAP. Kemudian TLS mode don't verify certificate. Di bagian TLS certificate kita pilih none. Kemudian kita masukkan username dan password yang kita dapatkan dari aplikasi Wi-Fi ID Go tadi. Kita masukkan user dan password. Klik apply kemudian OK. Setelah di bagian security profile selesai, kita masuk di bagian Wi-Fi interface. Klik 2 kali di bagian WLAN-nya. Kita masuk di bagian general teman-teman. Nah, di bagian general kita perhatikan di bagian MAC address untuk melakukan tembak WMS seamless menggunakan MikroTik, teman-teman perlu melakukan cloning MAC address. Artinya teman-teman bisa rubah terlebih dahulu MAC addressnya. Penjelasan lengkap mengenai cloning MAC address teman-teman bisa cari referensinya di Google teman-teman ya. Klik apply. Kemudian di bagian wireless untuk modenya station, kita untuk bagian security profile kita arahkan ke profile tadi yang kita buat seamless. Kemudian frekuensi mode super channel, country bebas teman-teman bisa pilih. Saya pilih Kanada teman-teman. Kemudian klik apply untuk sementara. Kemudian kita klik scan. Kemudian klik start. Nah, di sini muncul seamless add Wi-Fi ID. Ini yang akan kita tembak teman-teman. Kemudian di sini dapat sinyal 68. Kebetulan ini jaraknya dekat teman-teman. Kita klik seamless add Wi-Fi ID, kemudian klik connect. Kita klik apply, kemudian OK. Nah, di sini sudah ada flag R teman-teman, sudah running. Artinya proses tembak wifi dari MikroTik ke WMS-nya sudah tersambung. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi dasar MikroTik seperti biasa teman-teman dengan metode DHCP client. Klik IP DHCP client. Klik tanda plus. Pilih WLAN 1, kemudian klik apply, OK. Tunggu statusnya sampai berubah menjadi bound. Nah, di sini statusnya sudah bound teman-teman. Tinggal kita isi DNS-nya, IP DNS.
Kita gunakan DNS Google. Allow request remote, klik apply, oke. Kemudian IP firewall NAT, kita tambahkan NAT baru di bagian general SCR NAT. Kemudian di bagian out interface, karena sumber internet kita dari WLAN 1, kita pilih WLAN 1, klik apply. Di bagian action kita pilih masquerade, klik apply, kemudian oke. Sekarang kita cek teman-teman, apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Kita ping ke Google. Di sini statusnya sudah replay teman-teman. Mikrotiknya sudah bisa terhubung dengan WiFi seamless. Kemudian kita lakukan distribusi internet ke laptop atau komputer atau ke router lain yang kita miliki. Kita buat IP terlebih dahulu, IP address, klik tanda plus. Karena komputer saya terhubung dengan Ether 2, pilih Ether 2, kemudian buat IP. Misal saya buat 1.1/24. Klik apply, kemudian oke. Kita set menjadi DHCP server agar lebih mudah. Kita cek untuk IP laptopnya teman-teman. Kita pilih DHCP. Oke, sudah DHCP. Oke. Disable, enable. Statusnya sudah internet teman-teman. Kita tes Google. Oke teman-teman, untuk komputer atau laptop saya ini sudah online. Kita lakukan speed test. Untuk hasil speed test ini mungkin bisa berbeda ya teman-teman ya, tergantung jarak antara mikrotik dengan WiFi seamlessnya, kemudian tergantung juga dari perangkat yang kita gunakan. Di sini cek speed saya mendapatkan 65 kurang lebih 6 Mbps ya teman-teman ya. Ini saya tembak dengan frekuensi 2,4 dengan jarak kurang lebih sekitar 8 meter, tapi ada 2 buah penghalang tembok teman-teman. Dapat speed seperti ini. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Rudi Isdiantoro Teknisi Jaringan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar dunia teknisi jaringan dan komputer. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.